Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Selamat datang di JNE Nightmare Side Testy Mystery. Yang spesial malam hari ini barengan sama JNE. Biasanya di on air kita barengan sama JNE, sekarang di Testy Mystery barengan sama JNE juga. Jadi kalau misalnya kamu punya pengalaman-pengalaman seram ya kan, yang ingin kamu share, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Nanti setiap malam Jumat kita akan bacakan ceritanya. Tapi kalau kamu mau kirim paket dan barang, udah pasti pakai JNE. Dan di JNE Nightmare Side Testy Mystery ini kita membawa bintang tamu ekspres langsung ya kan, didatengin, dipaketin nih sama JNE ke studio Cipaganti 159 Bandung. Dan siapa kira-kira bintang tamu sore hari ini? Jangan lupa buat subscribe YouTube channel Arden Radio, subscribe juga YouTube channelnya dari JNE, share, like, komen jika kamu suka video ini, dan pastinya jangan nonton JNE Nightmare Side Testy Mystery ini sendirian. Dan bintang tamu di JNE Nightmare Side Testy Mystery malam hari ini dia Closehead. Halo. Wih. Halo. Nah tegang gitu. Wih, tegang gitu kunaon udah santai tuh. Tegang ke atas bawah. Wah. Waduh, udah lama ya nggak Udah ketemu lama. teman-teman Iya, Closehead. benar. Terakhir mah masih sering kita pas sebelum pandemi mah Yoi. ke sekolah-sekolah ya kan. Iya. Seru-seruan. Nantilah semoga terjadi lagi ya. Iya, amin. Sekarang Closehead ini reunion apa gimana sih konsepnya nih yang baru nih? Pertamanya emang kita reunion ya. Pertamanya kita emang pengen jadi makanya ada Closehead reunion. Iya. Tapi pas udah sejalan waktu ya udahlah, gua malam-malam ya udah kita sepakat Closehead aja sih. Closehead Gitu, aja. akhirnya ya udah Closehead aja kita duaan. Jadi berdua aja. Berdua aja. Oke. Gitu. Kalau bertiga nanti ada yang nemenin satu. Mancing. Kan kalau bertiga sama saya di Iya, sini. benar. Ini ngomongin Closehead, salah satu band yang cukup lama banget ya berkecimpung di dunia permusikan independen Bandung. Udah dari tahun berapa sih Closehead tuh? 97. 97 tuh. Iya. Berarti sekarang 2021 24. 24 tahun. Iya, 24 tahun. Mungkin ingat ya lagu-lagu Berdiri Teman. Oh, iya. Oh, itu kan. Jeng tak. Jangan kau jadikan. Iya. Waduh, itu mah udah pasti sih kalau dibawain nyanyi semua. Amin. Iya kan? Amin. Nah, tapi yang menarik malam hari ini di JNE Nightmare Side Testy Mystery, kita kan ngomonginnya yang serem-serem. Iya, Sisi lain dari Closehead. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang serem yang pernah dialamin, yang pernah bikin gak bisa tidur, bikin mimpi buruk mungkin berhari-hari. Asik. Ini siapa yang mau cerita? Lalu atau Ijan dulu nih? Ijan dulu. Ijan, oke Ijan. Asik. Sebenarnya kalau misalnya kejadian-kejadian gitu banyak sih ya. Maksudnya yang buat ngerinding itu, tapi untuk melihat secara langsung Ijan belum pernah. Oke. Tapi nggak mau pernah ya. Kenapa? Nggak, jangan. Kalau belum berarti akan kan? Tidak pernah. Jadi dulu di base camp si Closehead dulu tuh di Haji Wasit. Oh, Itu kan masih rumah-rumah DU ya, Haji Wasit. DU itu masih rumah-rumah zaman dulu tuh. Itu kebetulan kita ada di Haji Wasit nomor 23. Itu tuh benar-benar rumah Belanda dan itu bekas tempat persalinan gitu sih sebenarnya. Dulunya. Iya. Jadi menarik. kita cuman boleh dipakai sama kita depannya doang. Kita pakai itu. Dalamnya kita sama sekali nggak boleh buka. Okay. Pas diintip-intip tuh ada kayak bekas-bekas kayak baskom segala macam lah, bekas persalinan masih ada di situ. Nah, aku kebetulan sempat tinggal di situ beberapa tahun dan kejadian-kejadian sebenarnya paling suara-suara aja sih. Di sana suara-suara, terus yang orang bisa lihat. Aku tidur di satu kamar karena aku selalu ditemanin sama noni Belanda katanya. Soalnya suka sama aku. Noni Belanda. Iya, katanya noni itu tuh ada selalu duduk di atas lemari di atas. Orang yang bisa lihat dan semua orang sama ngomongnya seperti itu yang bisa lihat. Noni Belanda ya, duduk di atas lemari ya? Iya, karena ya aku nggak dikasih bisa lihat. Cuman pernah beberapa kali kayak erup bahasa kerennya apa ya? Gue kurang keren. Tindihan lah ya, tindihan. Ya. Jadi kayak di ujung mata tuh emang kayak kelihatan ada apa gitu. Cuman aku nggak bisa menggerakkan badan ada semenit lah. Okay. Gitu, itu beberapa kali terjadi
sampai akhirnya aku keluar dari kamar baru bisa tidur. Gitu, itu beberapa kali terjadi. Wow. Itu sih, cuman katanya ya, nah aku udah bogoh kak orangnya. Bisa jadi loh, bisa jadi. Padahal nggak bisa bahasa Belanda aku. Tapi dia bisa bahasa Indonesia mungkin. Oh iya kayaknya. Nah itu yang orang-orang bisa lihat. Terus yang kisah ada juga pas kita baru masuk ke tempat itu, ada orang bilang oh ini mesti ada apa sih istilahnya pemutihan atau pengusiran ya, atau apa pembersihan gitu. lah ya, ruatan gitu ya. Iya ruatan, jual ada satu orang yang jadi apa mediatornya ya, dan beberapa kali dia tuh jadi apa itu kayak ada oh iya lain kamuan nih. Bener sih ya. Oh dimasukin dimasukin terus pergi. Itu percaya nggak percaya, cuman kok bisa gitu ya. Sampai akhirnya bersih lah rumah itu atau katanya bersih, tapi setelah itu ya justru ada kejadian yang Ijan katanya ada noni Belanda. Cuman tidak pernah sih secara misalnya kayak di toilet atau kayak kalau dari mimpi gitu muncul si noni Belandanya. Enggak, aku seringnya mimpi basah. Kehujanan maksudnya kan? Kehujanan. Enggak mimpi enggak pernah ya dia muncul. Cuman ya itu kalau horor aku sih kayak lihat di ujung gitu, cuman secara langsung tidak akan mau pernah gitu akunya. Jadi dari ujung sini kelihatan lah ya ada gitu. Apa gitu horor sih kayak kok nggak bisa gerak. Jadi padahal tinggal lagi nih. Entah, padahal tinggal gitu. Tinggal iya kan kamu mah sering Jan. Ketunya, saya suka sama kamu. Aduh. Kamu mau jadi pacar saya gitu. Karena orang Belanda itu bisa sih berbahasa, mengerti bahasa kita. Soalnya zaman dulu ya. Karena kan zaman dulu tuh 300 tahun di sini pasti ya kan, pasti dia bisa. Dan ada orang-orang Belanda pun yang lahir di Indonesia juga. Nah, akhirnya belajar bahasa Indonesia. Percaya nggak percaya, cuman itu terjadi ya. Gitu sih. Oke, siap. Wow, Nah, ini kalau dari wajah-wajahnya menyimpan banyak kisah misteri dia. Hidupnya aja misteri, mistis gini. Lu ada pengalaman apa nih? Sebenarnya sama kayak Jan ya, kalau lihat yang namanya hantu mah belum pernah ngebeledeg gitu ya. Ngebeledeg gitu ya. Wajah penuh belatung gitu. Oh. Alhamdulillah jangan. Wajah penuh belatung mah perasaan. Azab itu. Belum pernah ya. Oke. Tidak pernah. Janganlah. Jangan ya. Oke. Tidak usah. Cuman memang kalau suara kayak gitu sempat ngalamin di studio, Mas. Oh, studio. Okay. Di studio di Metro. Di Metro ada gimana ceritanya ya? Jadi ada studio aku tuh ada di Metro. Posisinya tuh di hook ya, Jan ya? Di hook. Tembok belakangnya tuh ada kebon. Ada lahan kosong lah. Rumah lama juga itu. Okay. Bangunannya bangunan lama. Jadi posisinya tuh si studionya itu ada di atas di lantai 2. Nah, itu khusus studio semua tuh. Ada 2 studio rekaman, studio latihan, dan ruang tunggu. Di seberang kehalangan kaca. Kita ada di studio rekaman tuh ada kaca kan, 2 kaca. 2 kaca. 2 kaca. Kaca yang di belakang meja itu ngadep ke studio latihan. Okay. Nah, itu ada kaca juga, ada apa ya, lorong. Ada lorong di belakang tuh. Nah, yang sebelah kiri ada kaca juga ngadep kaca yang di ruang tunggu. Di atas tuh. Nah, dan di bawah tuh ada studio juga, tepat di bawah tempat rekaman tuh ada studio juga. Jadi ada 3 studio di Metro itu. Nah, kebetulan Lam itu dari sana tahun 2015. Nah, awal-awal ke sana sih nggak ngerasain apa-apa ya. Awal-awal ke sana nggak ngerasain apa-apa. Udah setahun. Nah, udah setahun 2016-an mulai tuh. Karena waktu itu kalau awal-awal di Metro kan kerjaan tuh siang. Kalau malam pulang. Nah, udah mulai setahun mah. Cobain lah nginap di sini. Nah, di situ tuh mulainya. Jadi kalau udah mulai nginap gitu. Nginap lagi kerja gitu. Tiduran. Sempet tuh suatu waktu tengah malam udah capek gitu ya. Rebahan tiduran gitu tuh. Kayak ini ada yang dari bawah tuh kayak
ada yang mukul-mukul. Oh, itu tidurnya di atas tempat tidur? Bukan, jadi bukan tempat tidur apa ya? Apa sofa gitu? Di sofa akunya di bawahnya awalnya sih naon sih nya. Yang deg-degnya itu dari lantai? Dari bawah, dari studio bawah. Oh, dari studio bawah diduk-duk gitu. Oke. Nah, kebetulan si studio bawah itu udah nggak aktif. Setahun kemudian tuh nggak aktif lah. Jadi nggak dipakai lah, jadi kosong gudang. Aja ya, jadi kosong. Duk. Udah aja hirau aja biasa ya. Ada suara-suara terus pindah-pindah suaranya. Oke. Jadi nggak kayak jika ke ujung sana gitu ya. Pindah lagi duk. Udah aja. Nah, besoknya nanya ke si kakak teh, Kak, semalam ada suara-suara di studio bawah loh. Terus kata dia tuh bilang, masa sih sampai senyum-senyum gitu. Serius kata aku teh, aku baru dengar kata aku teh. Terus kata si kakak teh, oh, ya mungkin cewek itu kali kata si kakak teh. Cewek itu sambil kali ketawa ya? Kata dia si kakak teh. Cewek itu. Oke. Terus mau saya ceritain nggak katanya tuh. Oke. Ini ada ceritanya soalnya. Terus tapi aku bilang nggak usah. Enggak, aku ceritain lah. Ceritanya. Janganlah Kak, jangan. Memang nggak jadi diceritain jadinya. Oh, nggak jadi ceritain. Udah aja. Nah, itu kejadian pertama. Jadi dengar suara aja. Nah, kejadian kedua ketika ada yang rekaman nih. Nah, itu udah mulai kerja malam tuh. Jadi udah biasa malam. Shiftnya ya. Shiftnya malam. Ada yang rekaman dari Cililin. Dari Cililin. Ya udah rekaman biasa, tiba-tiba ada mungkin temennya, jadi bukan anak bandnya, temennya lah, mampir, diundang lagi di mana mungkin ya, mampir, itu bukan anak band ini, bukan anak band karena dari Bandung, lagi di studio rekaman kesini tuh, datang aja dia. Kan kerja, kenalan dulu, udah salam, ngobrol-ngobrol di belakang, ke kuping gitu ya, bisa apa sih kayak gini apa, cok, kurang bisa lah. Kurang iya ayaan di dia. Nah, ke kuping lah ya ngomongin sesuatu. Aku kan jadi penasaran. Karena mau kenaon sih kata aku teh. Entu cenah kata dia teh. Langsung udah aja. Terus berlanjut tuh ngomongin sesuatunya tuh. Tambah penasaran. Sebenarnya ada apa sih? Langsung ini teh si aku lupa namanya ya. Bisa lihat yang itu cenah kata dia teh. Waduh kata aku teh. Mau diceritain dia bilang gitu juga. Mau diceritain sok ceritakeun kata aku teh. Ya mau, ya adalah di sini. Udah, nggak usah diceritain. Nggak usah ceritain. Nggak usah. Kedua kalinya nggak mau denger nih. Nggak mau denger. Udah aja. Ada apa di situ ya? Udah. Nah, mungkin ini mudah-mudahan puncaknya ya. Maksudnya tuh jangan lagi lah. Kejadian ketiga masih di studio ya. Nah itu malam-malam juga. Jadi ada yang rekaman namanya Yefta dan teman tidur. Oke, tahu. Si Yefta, ada Yefta, Mas Berry, Mas Acel, ada Tari, sama siapa ya? Cau, ceweknya si Yefta. Nah, udah rekaman, malam udah gelap. Jadi kebiasaan di studio itu karena memang takut kedengar keluar, meskipun ada di hook takut kedengar keluar, kita tutup kan biasa tuh. Di lorong tuh tutup gelap lah, di belakang gelap, di ruang tunggu gelap karena memang anak-anak lagi pada di dalam. Jadi digelapin aja ya, digelapin. Nah malam entah lupa aku jamnya berapa. Jadi udah beres rekaman ya. Jadi biasa ngedit nih, ngedit. Anak-anak kan pada ngobrol. Yang nemenin aku teh Mas Berry kalau nggak salah. Mas Berry lagi ngedit drum gitu, ngobrol sama Mas Berry. Yefta yang lain di situ lah di ngampar gitu ya, ngampar. Udah nggak ini sih nggak apa, aku nggak ngobrol sama mereka, interaksinya sama si siapa, Mas Berry. Nah suatu waktu aku mau ngajak ngobrol si Mas Yefta, ngobrol nanyain sesuatu tentang sound. Nah aku lihat tuh si siapa, Yefta. Bukan, Berry. si Mbak Tari sama si Cau tuh lagi bukan pelukan gini. Apa sih kayak yang berpelukan lah. Siun gitu. Sender. Gini gener gitu. Terus Yeftanya teh kayak yang bisik-bisik gitu. Nah, tapi aku ngajak ngobrol, Yef, ini gimana? Oh ya, Kang, gini. Udah aja ya. Udah gitu teh. Jadi kepikiran itu ada apa ya? Kayak yang curhat tapi kok beda gitu. Nah ada setelah beberapa lama ada perlu lagi sama Yefta kan, balik lagi aku teh. Balik
Nah, ngobrol sama nanya ke Mas Yefta, masih posisinya masih sama. Mereka tuh masih lagi berangkulan lah ya. Pada yang tadinya rame jadi senyap gitu, pada diam kayak ngomong bisik-bisik gitu ya. Pas aku kan jadi ini kaca tuh. Jadi kan ke sama sudut mata tuh ya. Mas Yefta di sini. Pas aku ngobrol gini sambil merhatiin kenapa bertanya-tanya namanya ada apa ya gitu. Nah, ngomongin naon gitu ya. Pas Malik ini ngobrol-ngobrol, tiba-tiba putih dari sudut mata aku kaget. Astagfirullahaladzim. Itu mah jadi ke bawah suasananya. Astagfirullahaladzim. Aku Malik dulu sebentar. Lihat ke atas ya, takkan ada bolong gitu. Jadi takut nolong gitu ya. Dia ada lubang gitu di parah. Astagfirullahaladzim. Langsung aku balik lagi udah beberapa saat. Mas Yefta, ya Kang. Lihat yang tadi putih enggak? Langsung si Mas Yeftanya lihat ke Mbak Cau sama Tari. Ngelihat gitu, langsung ngelihat lagi ke aku. Akang lihat juga katanya gitu. Iya. Emang kenapa kata aku? Tadi aku lupa enggak tahu Mbak Cau, enggak tahu Yefta yang tadi kami lihat juga Kang. Ada yang lewat bolak-balik putih katanya. Oke. Nah udah gitu langsung astagfirullahaladzim. Malah di situ langsung Mas Yefta teh ya Tuhan tuh ya. Pada berdoa ya Tuhan, aku istighfar astagfirullahaladzim. Pada diam tuh beberapa saat pada diam, langsung bingung kan, aduh gimana ya? Emang di sini adaan? Katanya mah adaan Mas Yef. Cuman aku nggak pernah mau tahu ceritanya. Cuman tadi kita ngelihat. Nah seperti itu Mas. Berarti akhirnya semuanya melihat itu ya? Iya, cuman set gitu. Berarti kamu mah sekelebat, kalau mungkin yang ini mah benar-benar melihat. Iya, kan kamu bolak-balik. Kan? 3 kali lah. Enggak tahu 2 kali berarti ya. Pokoknya mereka lihat, aku lihat pas gini set. Yang tegangnya itu kan pas aku mikir gitu ya, sebelum balik lagi. Mas Yefta, lihat yang tadi putih. Langsung dia ngelihat ke Mbak Tari, balik lagi. Wah Kang lihat juga katanya teh. Langsung pada ya Tuhan, pada berdoa tuh gitu. Itu sih yang mudah-mudahan terakhir. Tapi akhirnya tahu nggak? Nggak tahu. Nggak maksudnya. Cuman kan itu yang mau diceritain itu nggak jadi wae kan. Nggak mau dengar. Sampai akhirnya tahu nggak? Diceritain nggak? Nggak. Kenapa? Tapi saya jadi penasaran sekarang. Waktu itu tuh waktu dengar suara kan si kakak ada ya, yang punya rumah ada. Ketika ada yang dari Cililin terus temannya datang bilang mau cerita, oh di sini adaan, cuma aku nggak mau tahu itu ada si kakaknya. Nah ketika kejadian malam itu yang punyanya lagi nggak ada, lagi ke Semarang. Aku tanya lah lewat WhatsApp, ada kejadian. Mas Kak ada kejadian semalam gini-gini ya. Kata dia tuh ya udah nggak apa-apa, nggak usah dihirauin katanya teh. Gitu ya udah. Sosoknya perempuan itu ya? Nggak tahu, putih aja set. Nah yang anehnya itu kan di belakang lorong itu tuh ya itu kan ada pintu yang ditutup berat kan, ya itu kan. Pintu studio yang bertebal. Nah di ruangan aku pakai, di lorong keluar ke tangga juga dipakai kan. Nah itu set. Pasti kedengeran. Pasti kedengeran dan pasti. Kalau ada orang. Kalau si pintu yang ini dibuka, aku tuh kan di pojokan ada WC tuh. Jadi kayak tekanan udara. Kalau dibuka dia kebuka lah des gitu, ngerti gak? Tekanan udara biasa seperti itu tandanya ada yang buka nih. Oh ada yang buka, aku ngeliat. Oh ada yang masuk. Gitu. Ini mah hente. Langsung set. Kieu teh naon. Tapi studionya masih ada sampai sekarang? Nggak ada. Alhamdulillah. Makanya aku berani cerita, Pak Ijan. Kau jadi salon studionya. Jadi salon. Ada, salon. Tapi di salon. Kebayang kan udah salon itu. Sehingga ada keramasnya putih wes. Ting di keramas kusaha. Alah. Iya lihat. Lihat. Putih. Oke. Itu serem ya pengalamannya. Maksudnya ketika mereka ini datang dan sedikit-sedikit gitu datangnya, tipis-tipis dari suara, cuman lewat-lewat ya kan, berusaha menakuti atau berusaha untuk mengajak kenalan justru. Tapi kamunya nggak mau. Jangan juga lah ya. Jangan. Nah, tapi kalau misalnya cerita selama pengalaman manggung atau tour, mungkin pernah ada kejadian apa nih? Karena beberapa teman-teman musisi ketika ditanya pengalaman
serem banyaknya ketika tour justru nginep di satu hotel misalnya. Belum kalau gitu ya. Terus nyobain apa, terus tiba-tiba ada apa gitu. Nggak ada sih kalau. Janganlah. Jangan. Ya. Tapi ada satu lagi kan di Haji Wasip itu kalau kita terus itu tuh ada bekas rumah sakit tuh di ujung tuh ada itu yang di terkenal lah ya itu buntunya. Nah itu tuh anak-anak sompral. Oke. Anak-anak yang nongkrong sana Ahmad kayak gitu kan adalah teknisi aku dulu. Datanglah mereka ke sana kesurupan. Ya Ahmad itu kesurupan. Itu kan percaya nggak percaya gue BMC itu iya, rumah sakit BMC. Belah sana di ujung udah nggak dipakai. Sompral dia datang ngobrol sana tahunya kesurupan. Percaya nggak percaya tapi kesurupan bener. Tapi pernah kurang masuk ke sana ya, gue masuk ke si rumah sakit itu ya. Itu ada 4 lantai itu, kosong semuanya. Tapi di dalamnya masih ada alat-alat rumah sakitnya, ranjang rumah sakit, alat ini bahkan di kamar mayatnya pun masih ada tempat mandiin mayatnya tuh masih ada. Sampai waktu itu kita masuk ke sana si Nightmare siaran live dari sana. Cuma zamannya belum musim YouTube lah. Jadi masih on air ke sana. Jalan masuk lantai 1, lantai 2. Nah di lantai 2 ini kita ketemu satu sosok suster. Bener itu asli. Suster. Jadi bentuknya tuh kayak suster aja. Dia bilang semua ngelihat mas. Beberapa orang ngelihat. Beberapa orang. Jadi kan gak semua bisa lihat nih. Cuma kebetulan sama kayak paranormalnya gitulah. Kita tuh bareng. Wah kita dihadang nih sama cewek suster katanya gitu. Si susternya bilang jangan diterusin gitu dia bilang. Ya jangan diterusin, pulang. Itu ada 4 lantai kan, dia baru sampai lantai 2. Naon sih kita terusin aja. Nah selama perjalanan kita explore di sana itu kan ada yang dicolek, ada apa segala macam. Si suster itu ngikutin dari belakang tuh, ngikutin sampai ke lantai 3 dia ngikutin masih ngomong jangan diterusin, pulang gitu. Sampai akhirnya di lantai 4 itu tuh di lorong rumah sakit ada aula gede tuh. Di atasnya itu tuh aula besar. Nah di situ udah mulai ngaco lah. Kita udah nggak bisa mulai berdiri tegak nih. Berdiri udah gini. Udah pusing banget, mual, kayak gempa lah dalam situ. Si sosok perempuan itu muncul, si baju suster itu. Terus dia bilang dan teriak, "Cek aing, tong diteruskan." Terus berubah dia. Jadi gede sosoknya. Jadi seruangan itu jadi kayak kepala doang, gede banget. Jadi kayak genderuwo gitu lah, besar. Terus dia ngomong bahasa Sundanya kayak ku aing rek dibawa salah sahiji ti maneh jang ngilu jeung aing gitu. Kita ada 8 orang waktu itu. Jadi mau dibawa salah satunya untuk ikut sama dia karena udah mengganggu, karena di sana tuh ada kerajaan jin gitulah. Langsung aja kita turun berdua, jangan sampai ada yang misah, jangan ganjil. Kalau ganjil kalau sendiri mungkin bisa hilang. Akhirnya nggak hilang tapi nggak nyampe lantai bawah berdua, tamat lah udah. Alhamdulillah. Deket itu di base camp malah aduh. Itu tuh serem. Tapi kalau sosok yang paling menakutkan nih menurut Lam, yang paling malas kan alhamdulillah sekarang belum pernah ya kalau ngobrol gede baru. Iya baru selewat ya. Kalaupun ada sosok yang paling menakutkan yang nggak mau banget ketemu apa nih? Pocong, kuntilanak, tuyul. Nah, yang nggak pengen ketemu. Iya, aduh jangan deh. Sieun bisa nuning ketemu itu. Itu apa yang ngeganggu tukang sate itu apa? Muka rata. Bukan. Di mana? Yang di film itu seram itu. Susana teh Sundel bolong. Oke. Tapi itu fiksi pisan, cuman memang takut. Belum tahu tanya sih. Ada. Pernah ketemu semuanya. Ada sundel bolong ada tuh. Aduh, itu ketemunya di ini lagi di satu apartemen kosong waktu itu. Begitu. Bolong emang mas. Bolong. Terus nggak cuman sundel bolong, ada pocong yang juga bolong belakangnya. Pocong bolong. Pocong bolong. Pernah ketemu pocong, sosoknya pocong, cuman dia bolong punggungnya. Wah, itu ngeri pisan. Enggak, soalnya itu di tetangga aku di Cicadas. Ada yang kejadian gitu. Kayak di film ceritanya. Sama beli sate. Beli sate pakai daun 50 tusuk. Ada di rumah mertua, belakangnya lah beda gang gitu ya. Katanya itu gak cerita. Tukang sate semalam katanya beli sate, katanya itu perempuan. Sebelahan rumah sama Pak RT ya. Enggak sebelahan sih. Sama kehalangan tanah juga, tanah kosong. Nah, di situ teh
udah beres katanya. Terus punten kata tukang satenya teh. Lama ibu-ibu RT yang sebelah rumahnya keluar. Kunaon cenah. Ieu meser sate teu kaluar wae. Kumaha rek kaluar cenah. Eta digembok tingali cenah. Dia bener digembok, dirantai. Eueuhan teh mah kosong imahna cenah. Gitu. Rugi. Tadi da awewe cenah nu meuli ibu cenah. 50 ieu cenah. Alah, teu ayaan ka dieu lebat cenah. Langsung dia lari cenah. Wah, serem kan. Rugi. Terus satenya kemana? Apanya? Satenya habis. Kita ku si Bu RT. Terus satenya jangan ditalangan ke Bu RT. Sate lebar 50 mah. Tapi diskonnya. Tapi pernah dengar cerita apa lagi Jan? Kalau misalnya mungkin bukan kamu yang ngalamin, cuman ada teman atau apa yang menurut kamu serem nih? Enggak sih, sebenarnya di rumah yang dulu di Rasa Mala. Itu rumah itu juga percaya nggak percaya jual ayah botol bir aja di mana di dalam tempat pompa segala macam gitu. Oh ada barang-barang. Ada barang-barang. Nah ini perasaan aku baru beresin gitu si pompa itu di tempat pompa itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada botol bir katanya mah ada yang minum jagoan gini. Jurikna. Bir-biran jurikna. Iya pernah ketemu. Pernah ketemu. Asli. Dia meninggalnya pernah ketemu lupa sih. Yang ketemu di Rasa Mala. Lain maksudnya kenal sama lagi ente. Karena sama lagi aja. Maksudnya pernah ketemu yang minum. Iya, hantu yang meninggalnya mabok. Terus dia mabok terus jadi. Iya. Asli. Dia teh kayak ieu orang jaga kieu gitu. Gitu. Rieur tulungan gitu. Jadi selama ketika meninggalnya dia dalam kondisinya tidak husnul khotimah gitu. Nah kalau kayak gitu emang masih bisa diselamatkan nggak sih sebenarnya Mas? Paling mereka ini katanya sih selalu kalau misalnya ketemu yang gitu mereka ini ingin diantarkan pulang. Nah kayak minta tolong kan sebenarnya. Iya minta tolong pengen diantarin pulang tapi pulangnya ini tuh kita nggak tahu kemana. Dia nggak ngomong. Lah maksudnya tuh bukan pulang dalam artian ke rumahnya. Istirahat dengan tenang lah ya. Iya istilahnya tuh pengen pulang ke sana. Cuma ada beberapa yang memang tidak sempurna yang akhirnya ya udah kamu tunggu aja menunggu untuk akhirnya ada yang ngejemput. Gitu. Jadi ada beberapa sosok pernah ada kejadian gitu kalau misalnya lagi penelusuran ada beberapa sosok-sosok yang kita temuin mereka tuh lagi menunggu sesuatu. Saya di sini kayak di pemakaman gitu mereka tuh nunggu ada yang nunggu keluarganya datang buat doain, ada yang menunggu untuk diambil atau ditarik lagi ke tempat yang lebih layak gitu. Selama urusannya belum selesai, makanya ada yang sebut arwah penasaran teh kan. Iya, ada makhluk, jadi ada makhluk jin yang memang bentuknya teh tidak seperti kuntilanak dan lain-lain gini. Jadi bentuknya aneh aja gitu, ada matanya gede atau gigi taring, berbulu itu kan mungkin kalangannya jin gitu ya makhluknya. Ada yang memang si jin itu mengambil misalnya di sana ada yang kecelakaan perempuan. Nah, si korinnya itu bisa ketemu sama korinnya dan bisa menyerupai lah di situ. Jadi bisa bercerita apa yang dialamin, kenapa meninggal dan kenapa lu menghantui. Sebenarnya jin itu tuh ya? Iya, kenapa tidak kenapa ada di sini terus kenapa gitu. Masih ada urusan yang belum selesai. Sinoni Belanda itu pun seperti itu. Leni Ulindis. Wow, seru banget nih. Pastinya ini masih di JNE Nightmare Site. Testi Misteri barengan sama Closehead. Thank you banget udah banyak cerita. Sama-sama. Ya. Dan di JNE Nightmare Site Testi Misteri selain kamu bisa tonton di YouTube channel Ardan Radio, nanti hari Senin kamu bisa tonton lagi di YouTube channelnya dari JNE. Dan yang pastinya terima kasih banyak buat Closehead. Ya kan? Dan satu lagi kalau misalnya kamu ingin dapetin hadiah nih persembahan dari JNE, nanti kamu tonton lagi tayangan ulangnya di YouTube JNE dan kamu bisa dapetin hadiah menarik. Nah, penasaran kan hadiahnya apa? Ini ada uang tunai buat kamu. Nah, berarti nanti kamu harus tonton lagi di YouTube-nya JNE hari Senin di jam yang sama Insan Muda. Terima kasih banyak JNE dan pastinya terima kasih untuk Insan Muda yang selalu setia untuk nontonin JNE Nightmare Site Testi Misteri. Jangan lupa kalau kamu punya pengalaman atau mungkin ada songlist lagu yang kamu suka dari Closehead, kamu bisa komen di bawah sini ya. Sampai ketemu lagi di masa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu ingat jangan nonton JNE Nightmare Site ini sendirian.